Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Fajar sebagai narasumber dari yang saya hormati Asper, Pak Asper yang lain Pak Asper, ada dari Pak RPH, Pak Kaur Tega ya, dan segenap mandor bank, mandor PKP dan mandor saya. Alhamdulillah di bulan ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan sosialisasi atau pelatihan P3 ya, P3 Kak ya. Disimak, dipahami, dan diaplikasikan nanti di lapangan. Kenapa Pak Muhtar ini mengadakan sosialisasi seperti ini atau pelatihan? Karena dari tahun ke tahun kita pelaksanaan kebakaran ya, itu tidak akan terhindar dari sebuah kecelakaan atau kejadian. Begitu ya. Apalagi misalkan pada saat pelaksanaan kita kurang waspada, kurang teliti atau predor, itu akan menimbulkan sebuah kecelakaan. Itu pada hari ini ya, pada hari ini kita akan mendapatkan materi, semoga ini bermanfaat kita semua ya. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita berada di materi yaitu first aid atau pertolongan pertama. Bapak Ibu, ketika jenengan terbangan pernah tidak menemukan kasus, kira-kira apa kasusnya? Enggak kena radio, yang kena sebelah mana? Leher, kaki. Nah, kaki itu sebelah mana? Sini Pak, itu jalur kaki, sini kaki. Wah, nah Bapak Ibu, ternyata setelah nanti dengan beritahu saya merujuk itu harus jelas karena orang Jawa itu nganggap kaki itu ya dari sini sampai ke bawah. Mesti sama tangan, nah itu enggak lebih spesifik. Jempol ada dua, kanan sama kiri. Nah harus spesifik ya. Nggak terjawab. Agar apa? Agar orang itu nggak bingung ngecek. Pokoknya jempolin. Dicek sing temen gampang, jadi Pak izin diwo. Ketutupan bisa. Nah, berarti sudah ketemu ya, kena jelas. Ada lagi yang lain Bapak Ibu yang pernah dijumpai di wilayah saya di negara kamu. Dalam Pak, yang kejadian apa ya? Jempol kaki kanan. Nah, sekarang sudah spesifik. Jempol kaki kanan. Jempol Pak jempol. Nah, gitu lah. Yang mana? Tangan apakah? Jempol kaki kanan. Sampai apa? Kukunya hilang. Ada lagi yang lain, nanti kita bahas. Monggo, hari ini kita sama-sama mengeksplorasi apa yang sering terjadi di sekeliling kita, terutama di masyarakat. Pingsan deh. Kok bisa pingsan kenapa? Capek? Harapan Pak itu Pak. Oh, belum sampai. Itu apa? Dalam cokot luar. Maksudnya dalam cokot dulu. Oke. Nah, hal ini Bapak Ibu nanti sama-sama kita bahas. Ketika nanti di presentasi saya itu ternyata belum disinggung, mohon nanti akan nampak cokot ulangan piye Pak kabar. Anu tumpawon piye Pak. Oke, telebonan, logike. Apa berikutnya sayap iris. Oke, ini graji itu tidak masuk sayap karena bedanya kalau ini graji itu ketilukannya biasanya tidak terang. Oke, tapi kalau kena pisau, misalnya sagapan itu kan lanjut ya, alatnya. Nah itu masuk ke luka yang sayapnya. Next, ini pun yang berkenal gabrak sayap robek. Ini bisa jadi karena kena bawah. Ini aspal selek atau tadi kena apa namanya gergaji. Ini masuk di sini Bapak Ibu. Next, tusuk,
kejojo, misalnya ini tunggak, tusuk itu ada dua Bapak Ibu, menancap objeknya ini masih nancap ataupun dicabut. Nah ini ada dua itu, ya kan ada yang eman, misalnya dicocok eman bapak begini, misalnya nancap. Ada yang nggak kena terus dicabut. Oh, tusuk, ini sobek itu Bapak Ibu, itu belambirannya itu, kulitnya itu kayak lumpas gitu. Belambirannya, dan belambirannya itu jangan dipotong tapi kayak dari saluran kunci, abulsi itu sama, itu bisa terjadi di semua tubuh. Namun ini saya contoh yang kecil saja, jari terpotong. Nah terpotong ini bisa di sembarang tempat tergantung yang motong. Nah jadi ini di jari, bisa juga ekstrim itu ketika di paha, meninggal tentunya di leher, ya itu terpisah dari bagian tubuh. Next slide. Nah pertolongannya gimana semua luka itu tadi? Ini yang pertanyaan. Ini misalnya ada kain yang ada di sekeliling jenengan gitu loh guys. Masih ada Pak ya? Aku takutnya hilang dong. Telepon Pak ini. Potong apanya? Makanya cocok jadi korban Mas. Misalnya lukanya di tangan, misalnya ini Bapak Ibu pertama itu ditekan langsung, tapi kalau bisa jangan tangan kosong. Maka nanti di tempat kerja Bapak Ibu minimal ada ini, murah nih 500 sampai 1000-an, ya murah, bisa desak kemana-mana. Nah ini karena bapak-bapak semua, saya tuh nggak malu, ini disebut dengan kondom berkali 5. Kalau ini habis dipakai, nah ganti yang ini Pak. Nah 5 kali. Waduh ada ibu Mau beli katanya. bapaknya. Enak gitu. Berarti kali terima kasih. Misalnya di sini, ya Bapak Ibu, maka ini tekan langsung dengan sesuatu. Nah biasanya orang panik itu malah dikelewatan. Biasanya kalau panik itu tekan sudah titik-titik mengintip dari jantung. Agar apa? Berkurang kecepatan aliran darah. Kalau sudah bungkus saja. Bukan. Bungkus saja. Oke. Pertanyaan bagus. Kenapa nggak dibersihkan dulu kan begitu? Betul ditanya. Ya, kat begini. Terus ditenangkan bapaknya, boten yang dia. Tolong ini pergi mendidik kawan. Yang itu Pak, boten malih, wis ngerti koncone ini kunci cedera. Gede ini keluar. Sontak refleks halo gede. Pun gawe deg-deg yang nggih. Ampun jenengan tenang ki mawon. Mosok wonten dokter atau perawat enten tiyang kedok mosok dikene UGD. Lu pedot. Boleh lah ini mboten situ. Ya, maka Bapak Ibu penting menenangkan, nggih. Menenangkan, tenangkan diri, tenangkan korbannya. Jangan sampai Bapak Ibu itu malah nakuti, ngomong lu, lah ngene wis deg-deg. Ngomong gede santong. Oh, ngomong persis ngene. Nang persis wingi lho ketong dinani. Bapak Ibu perhatian nggih. Sekarang luka tertutup. Bayangkan Bapak Ibu nutup palu sing kena bukan pagune tapi jempolane. Lah, ada warna kemerah-merah atau ngemu gede tadi saya sampaikan, itulah luka tertutup. Jadi darah itu keluar dari pembuluhnya tapi tidak menembus kulit. Pun. Nah, itu namanya luka tertutup. Pertolongan pertama luka tertutup itu seperti apa? Dikasih kompres dingin. Coba lagi.
kasih kompres dingin. Rencang jenengan abuh sakit nun sewu yuga-yugane niku Mas Ali matur kebentuk ngoten niku nggih jatuh itu dikasih dingin. Jangan sudah bengkak dikasih yang kompres hangat atau bahkan sampai panas. Nah itu nggih buka tertutup itu dingin klik Pak. Apa ya? Lah aku pasti tak gimana? Enggak nggih. Betul Bapak Ibu, diarahkan ke bawah. Posisinya begini. Nah, posisi ini Bapak Ibu. Siapapun yang pingsan, bisa rujuk. Sekali lagi, langsung rujuk ke instansi kesehatan. Bapak Ibu ketika berada di tempat kerjanya masing-masing, mulai sekarang pemetaan mana instansi kesehatan yang terdekat. Puskesmas misalnya, atau kalau ada rumah sakit misalnya, ada klinik, sehingga ketika ada apa-apa Bapak Ibu sudah punya pikiran, 2 kilo dari sini. Nanti kendaraan yang mau digunakan untuk evakuasi itu. Nah mulai sekarang cara berpikirnya begitu ketika di tempat kerja. Jangan sampai ada mobil, nah kunci nembuh nanti. Kalau misalnya ini jauh juga sering tanya, biasanya berapa lama? Di lukas masih menjadi tiba karena apa? Karena memang dia seperti itu. Sudah tahu kondisinya. Tapi kalau itu pertama kali biasanya karena ada infek. Kenapa seperti itu? Karena jenengan itu malah melebarkan pembuluh darahnya dengan dipijat. Tadi ibu gigi keluar sedikit. Itu kan Meri ngabuk kabeh. nggih, empun diparingi kenapa? Abuh. Terus itu pertolongannya Bapak Ibu. RIC kloret atau klorotil nanti beli di apotek bisa. Apa ini? Misalnya Pak ini Bapak Ibu hati-hati kena meripatnya menolong jenengan ini bukunya dibuka semrene. Yang kedua ini tidak untuk luka luka suwe tak semprotnya iseng. Hati-hati Bapak Ibu pakai ini ya Bapak Ibu namanya Tensokrap. Lek beli Tensokrap, kadang itu ada orang nggak ngerti beli begini. Bu, ten apotek tumbas, coklat molor dowo. Jadi kayak anak. Boten ngerti pokoknya tumbas coklat molor dowo. Nah, maksudnya Tensokrap. Ditinggikan Bapak Ibu 20 sampai 30 cm. Nah, kalau misalnya nanti ditinggikan, maka empun supe boten usah sendek ngelat ya. Bapak Ibu, niku carane bidai nyoba damel kayu kalian kirim dengan ke wadah terus ditali. Tali ini jangan pikiraken kinten-kinten nopo sing saged ten lapangan didamel ta. Jangan yang terlalu kecil Bapak Ibu wis benjot tengene bisa. Nggih, lebih baik apa begitu ya ikatan. Tapi jangan sampai itu membuat kulit malah iritasi karena ada beberapa tumbuhan sing gatel iki lho malah digawe. Ojo iku, Pak. Nanti wong iku lorone gara-gara kegatelan. Nah, itu pembidayaan. Nggih. Berikutnya potongan kali. Jadi mau pasti kan pan mau wayu di betok kae, di bojone kantor. Iya.
cokram, nggak enak kepala Anda. Pakai ini, warna power enak Pak. Pakai tempat benar. Tapi belum baca. Satu kilometer itu apa? Tugasnya ngerti aku. Apa nih, gak ada oh, kenapa sih tau dari masih di gantian Pak. Nah, ini kita potong ini. Urut. Ujungnya mereka. Nah, gendong kadernya dari ini, ukuran munggah. Ingat, Bapak Ibu, nali pun tenungin pas, ganjel kiri. Boten kantong mriki talene mriki. Boten usah panik, nggih, tenang kemawon. Caranya pripun? Niki sikile niki Bapak Ibu dinaikkan 20-30 cm. Ya boten jenengan gocek mawon ngene to, ora pegel. Cari apa yang bisa dipakai. Baik kok wonten kursi. Nggih. Tapi pun ngeten Pak, kejujuran ya. Ngeten sakit. Ayo. Pak kok diangkat dhewe semamut. Semamut wis iki diangkat dhewe. Korban baik hati iki. Pun 20-30 cm. Nun sewu, damel sabuke dilonggaraken. Sepatune dilepas. Jam tangan dipendet sah. Dompet pendet sah. Kalung emas sah. Dilonggaraken nggih. Mriki kaos kaki lepas. Nun sewu kalau perempuan mohon izin temannya untuk membuka jilbabnya. Maka pemberiannya begini, tidak. Tapi itu sebenarnya respect saja. Ini tenanan orang. Maka ditekan begini harga ringin. Saja. Baik, pastikan kita tidak tahu. Saya terangkan. Tapi jangan sudah tahu bahwa ini kondisinya sadar. Kalau tidak sadar, maka harus kita keluarkan Pak, begitu Pak. Jangan ketika proses ini dilakukan tidak ada apa-apa, karena ini harus rujuk ke rumah sakit Pak. Proses menyiapkan itu kita lakukan yang namanya CPR. Ya. Cara nekannya. Hancur kelambi ini. Hancur ya. Pak, tekannya itu pakai sini Pak ya. Pangkal telapak tangan kita itu di tempat tengahnya tadi itu. Ya. Nah, begini. Tangannya begini. Di sini. Ya. Nah, ya. Jarak lutut saya jangan terlalu jauh, Pak. Sekian. Jangan. Dekat yang baik. Iya, banyak. Bapak akan melakukan ini itu ratusan kali, Pak, CPR. Sampai Bapak ke rumah sakit. Itulah kenapa kok ada penolong tadi kelelahan. Coba ya. Ya, begini tangannya. Terus ini tegak lurus, Pak. Nah, coba di next, Pak. Nanti ada posisi. Nah, ini tegak lurus, ya. Jangan begini, Pak. Tidak maksimal. Ya. Ada yang kepalanya begawi ini, Pak. Jangan. Ya. Itu masih mending, Pak. Jangan begini, data ininya yang ngubah. Nah, nggak boleh. Lain daripada lain. Ini Pak pokoknya. Ya, seperti ini tangannya. Pak, niatnya itu harus menyelamatkan orang, nggak usah modus ngene. Ini terus digeleng ini sampai nguasi. Ya. Yang dilihat apa? Wajahnya Pak, tangan sama kakinya Pak. Kenapa begitu? Jangan-jangan setelah saya melakukan ini ada pergerakan tangannya, maka boleh tidak dilanjutkan. Kalau tangannya bergerak Pak,
sadar Pak, tangannya bergerak sadar. Terus dicek lagi napasnya. Loh masih nggak ada, dilanjutkan. Nah, lakukan begini Pak, terus Pak. Udah Pak, gini aja. Ya, terus. Dilihat, kanan kirinya. Tangannya yang mana Pak? Ada yang tanya Pak, saya tuh sunahnya kanan di bawah, yang kiri di atas. Boleh terserah. Ya, yang penting Bapak Ibu jangan melakukan ini karena nanti agak lama. Jangan tangannya itu tidak mengunci, misalnya begini ya. Itu kan begini Pak, enggak apa-apa. Tapi karena dia pakai ini sarung tangan latex ini seperti. Nah, cuman kalau jenengan berkeringat begini sok bereset merene Pak. Ya, hati-hati. Ada yang menggunakan begini Pak, tapi pergelangan tangannya Bapak nanti ketika melakukan ini sakit. Ya, saran saya ini aja. Terus Pak. Bisa apa mobil? Bisa. Baca di sini nih. Satu, lepas, naik mobil bak, lanjutkan Pak. Di atas mobil Pak. Sampai keterangin sliver ini loh Pak. Taurus sampai rumah. Loh, si Rai dipendang. Ya retak Pak. Enggak, gini aja. Jangan buka sendiri. Pak, kayaknya nggak afdol kalau nggak baju hitam itu yang jadi korban gitu. Ya, biar adil. Nah, kan tadi sudah semua jadi korban. Biar adil. Khusus jenengan Pak, ibunya saya ajari pernapasan buatan. Pertama dulu Bu, direspon dulu. Mas, ketuk-ketuk Mas. Paling dewe gak seru deh. Iya Bun. Gak sadar terus ngapain minta bantuan panggilkan ambulan. Suruh siapa Bu? Terus cek napasnya Bu. Kalau tangannya ini di sini Bu. Taruh tangannya. Satu persatu Pak ya, semua peserta Pak. Bapak Ibu kalau putra putrinya punya sedang studi perawat itu semester atas akan dilatih seperti ini. S1 perawat, D3 kebidanan sama. Ini perawat itu dasar salah satu ini harus bisa. Kembali dari datang, kemudian telepon mas, satunya sana. Mas, mas dong. Terus, kalau sudah Bu, sekarang tentukan titik kompresinya. Dari manisnya ini kan tambah 2 jam. Kedalamannya Bapak Ibu 5-6 cm penekanannya. 5-6 cm. Kecepatannya dalam 1 menit setidaknya jenengan dapat 100 kali. Belum Bu, dibuka. Bapak Ibu ngitung sampai 30. Ternyata belum sadar bukan. Nah, Bapak Ibu kapan ini dihentikan kan nggak tadi itu Pak ya, ini akan terus dilakukan. Ternyata ibunya itu capek, misalnya berhenti dilanjutkan orang lain melakukan ini. Nah, biasanya itu Bapak Ibu berhadapan orang berikutnya. Misalnya Bu, kompresi. Nanti terakhir bilang, saya capek minta ganti. Saya capek minta ganti. Nah, sudah lepas baru saya. Nah, terus jenengan ngopi-ngopi tak kemana shopping. Ya. Saya juga sama nanti capek sama si nanti.
biasa di sini Pak. Kita di belakang Pak ya. Ini tangan kita genggam gini Pak. Ya. Nah, ketika melakukan ini jangan pernah bukan ke orangnya ya. Begitu ya. Nah, ini tadi lulu hati kita tadi loh Pak. Ya, ini atas atau gembuk pertama. Sudah ya. Nah, jentiknya bawah ini di sini Pak. Ini disikat ke arah atas diagonal begini. Orangnya akan posisi agak membungkuk nanti. Ya, agak ada Pak. Hei, posisi. Nah, posisi agak membungkuk. Pegang bulunya ya. Nah, sini. Nah, ini Pak. Ini dihentak ke arah sana. Kuda-kudanya jelas Pak ya. Jangan begini loh Pak. Persis bergiring gitu. Ini disikat gebelang loro Pak. Nah, ini satunya di belakang jaga-jaga. Nah, jangan memberitahukan ya. Kalau akan dilakukan penekanan di perut, kenapa Pak? Perutnya dikeraskan. Geplek kasih jempol kita buka ya. Ya kita coba ini di berapa kali Pak? 3 kali berapa? 3 keluar 3 lagi Pak. Sampai nanti Pak, kalau nggak berhasil orangnya nanti tidak sadar. Ya, orangnya tidak sadar. Misalnya Pak, gini loh, kok orangnya lemes? Berarti orangnya tidak sadar. Kenapa? Dia sudah tidak bisa bernapas karena ada sesuatu di tenggorokannya ya, tersejak tadi. Maka Pak, lemes Pak, nggih. Lemes. Terus lemes, bisa tidur. Nah, kayak gini Bapak Ibu nggih. Nah, ditaruh pelan, kemudian kepalanya dipegangi, ditaruh. Nah, Bapak Ibu melakukan penekanan seperti tadi. Syaratnya terpenuhi apa tidak orang ini dilakukan pijat jantung? Tidak sadar kan? Yang kedua bernapas apa tidak? Karena dari ditekan. Sini ya. Tekan. Berapa? 30 kali Pak. Terus cek ini. 30 kali. Kalau keluar dan terlihat, maka kalau tidak diambil Pak. Tapi hati-hati tenan Pak. Katanya Joko datang ke dudul mlebu Pak. Lu malah mlebu maneh. Di sini ada foto dibaca ini kesenangan para wanita. Kan jadi bisa gantian gitu. Kemudian yang kedua, mungkin saya perlu tanya Pak. Itu yang tadi apa namanya? Etil moret ya. Nah ini saya sangat memerlukan Pak. Ini harganya berapa Pak? Oh iya Pak. Ini khusus bapak-bapak yang punya ATM. Ya. Ini full sekali pekerjaan kita. Ya. Jadi kita punya pekerjaan kedua. Digenjot dan waktunya singkat. Sehingga ininya panas Pak. Ini perlu dibakar. Itu aja. Jadi ketika kucing-kucing semprot saya. Subhanallah.